Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Setelah mengerang, Ye Chen memanggil kakek naga melalui avatarnya. Hei, bocah kau rindu padaku? Segera, suara malas kakek naga yang terlalu malas terdengar di benak Ye Chen. Kakek naga, aku telah memasuki 100.000 pegunungan. Apa katamu kau masuk? Setelah mendengar Ye Chen mengatakan itu, ekspresi malas kakek naga yang terlalu malas langsung menjadi bersemangat tidak normal, matanya menatap 9 avatar Ye Chen, mengapa kau tidak pernah menghubungiku sebelumnya? Ye Chen berkata, masalahnya adalah tidak ada koneksi. Tempat 100.000 gunung itu seperti tanah gurun area terlarang dataran Chu, dan bahkan hubungan antara tubuh utamaku dan avatar klon terputus. Kakek naga berkata, apa yang kau temui di sana? Ye Chen berkata, kebencian, roh jahat, tulang-tulang orang kuat kuno dan senjata mereka, tanah merah, gambar-gambar pegunungan kuno yang terfragmentasi, serta tulang naga, peti mati, mayat, dan bangkai kapal, di mana paksaannya sangat kuat, aku pun tidak bisa mendekat pada tiap senjata di sana, karena paksaan di sana terlalu kuat. Di sini, mendengarkan kata-kata Ye Chen yang tidak jelas, mata kakek naga melihat sejenak, dan dia bisa mendengar ketakutan Ye Chen dari kata-kata ini. Selain itu, kami keluar dari jalan masuk, tetapi pintu keluarnya bukanlah pintu masuk yang kami masuki. Gunung 100.000 hanya berjarak 2 atau 300.000 mil dari kota kuno Tianlong. Setelah kami keluar, setidaknya 800.000 mil jauhnya dari kota kuno Tianlong. Kata Ye Chen lagi. Apakah ada hal seperti itu kakek naga? Kakek naga berkata, aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Kakek naga apa bisa membantuku melihat keadaan Nanming Yusu? Dan Ye Chen mencoba mendekat, berharap kakek naga juga bisa melihat keadaan Nanming Yusu melalui avatarnya. Namanya Nanming Yusu, putri Kaisar Xuan Huang. Ye Chen menjelaskan, aku pergi bersamanya. Selama waktu ini, kami berpisah selama sekitar 1 jam. Ketika kami bertemu lagi, dia sudah menjadi orang gila. Kakek naga telah memusatkan perhatiannya pada Nanming Yusu melalui kontak avatar Ye Chen. Kamu bisa melihatnya dengan mata roda abadi. Butuh waktu lama bagi kakek naga untuk melihat ke belakang. Ye Chen berkata, aku melihatnya, tapi aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kakek naga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi dalam tebakanku, aku seharusnya melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat, dan ini dipengaruhi oleh sesuatu. Pembalasan kekuatan. Apa yang seharusnya tidak dilihat? Ye Chen bergumam, ketakutannya semakin dalam. Adapun perbedaan 500.000 mil sebelum dan sesudah masuk gunung, apa yang baru saja kau katakan? Aku pikir seharusnya paksaan dari 100.000 gunung terlalu kuat, menyebabkan gangguan ruang. Kakek naga mengatakan tebakannya, tapi perbedaan 500.000 mil bola-balik memang luar biasa. Tunggu, itu tidak benar. Di sini, kakek naga sepertinya memikirkan sesuatu, dan memandang 9 avatar Ye Chen dengan bingung. Nanming Yusu di sampingmu adalah putri Xuan Huang. Kemudian dia hidup. Apakah usianya 5.000 tahun? Dia disegel oleh Kaisar Xuan Huang. Ye Chen menjelaskan, ketika kami masuk, kami mencari jejak ayahnya, tetapi dia tidak hanya tidak menemukan ayahnya, tetapi dia malah menjadi gila. Juga, Ye Chen melanjutkan, dunia yang kakek naga bicarakan telah banyak berubah mungkin benar. Seharusnya itu terjadi.
Nanming Yusu pernah berkata bahwa dia adalah di tahap alam kekaisaran setengah langkah sebelum disegel, tetapi setelah bangun, kultivasinya menurun. Dia mengatakan bahwa itu bukan masalah segel, tetapi kekuatan misterius dan kuat yang menekan dunia Chu ini. Katakan saja ini. Dataran Chu ini menjadi semakin aneh. Kakek naga berbisik. Apakah kakek naga tahu bagaimana Jining Suang itu bertarung melawan pemuda misterius itu? Tanya Ye Chen. Tentu saja aku tahu. Untuk pertanyaan Ye Chen, kakek naga menghela nafas. Dia kuat menjadi tubuh asli Taiyin yang legendaris, dan tubuh Taiyin yang legendaris hanya terbangun satu dalam 10.000 tahun. Satu dalam 10.000 tahun. Ye Chen dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Kakek naga melanjutkan, saya tidak tahu apakah kau telah mendengar garis keturunan sempurna dari tubuh kacau. Menurut legenda, dua garis keturunan dibedakan oleh tubuh kacau, salah satunya adalah tubuh yin yang sebenarnya, dan yang sesuai adalah tubuh matahari yang sebenarnya. Kekuatan yin, tubuh matahari yang sebenarnya memiliki kekuatan matahari, yang merupakan dua tubuh ekstrim. Salah satu pembuluh darah yang dibedakan oleh tubuh kacau pembuluh darah yang sempurna tidak heran sulit dilihat selama ribuan tahun. Ye Chen terkejut. Dalam ingatanku, pemilik tubuh asli Taiyin semuanya mati, dan aku tidak menyangka bahwa di dataran Chu ini, tidak hanya ada tubuh roh mistik tetapi juga tubuh asli Taiyin. Kakek naga menghela nafas. Tubuh Taiyin dan tubuh matahari adalah yin dan yang. Tubuh kekacauan Taiji dapat menciptakan yin dan yang, masalahnya, kombinasi darah Taiyin dan matahari juga bisa melahirkan tubuh kekacauan. Ye Chen bertanya, jadi, apakah kakek naga telah melihat tubuh kekacauan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kakek naga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pemilik tubuh kekacauan mungkin tidak memilikinya selama jutaan tahun. Beberapa juta tahun. Ye Chen terkejut lagi dan bertanya dengan bingung. Seharusnya tidak. Jika tubuh asli Taiyin akan muncul satu dalam 10.000 tahun, maka tubuh asli matahari juga dapat muncul dalam hampir 10.000 tahun. Apakah begitu sulit untuk mengembangkan menjadi tubuh kekacauan? Jelas sulit, bagaimana lagi menurutmu? Kakek naga berkata, ini juga masalah probabilitas. Meskipun Taiyin dan darah matahari yang sebenarnya mungkin keluar satu setelah 10.000 tahun. Ye Chen berkata, sekarang aku benar-benar percaya apa yang kakek naga khawatirkan katakan telah berubahnya dataran Chu. Ye Chen mengerang. Mungkin karena langit dan bumi di dataran Chu berubah sehingga menyebabkan munculnya tubuh Taiyin. Mungkin akan ada lebih banyak kebangkitan setelahnya. Kakek naga berbisik. Ye Chen bergumam, dengan lahirnya kebangkitan, aku merasa tertekan. Tentu saja ada tekanan. Kakek naga tersenyum, tetapi kau harus selalu ingat bahwa tidak ada darah yang benar-benar tak terkalahkan, bahkan jika itu adalah tubuh kekacauan, meskipun dataran Chu sangat luas, itu seperti setetes air di lautan. Ketika kau benar-benar mencapai dunia langit, kau akan menemukan bahwa ada terlalu banyak darah di langit yang hidup berdampingan untuk satu kehidupan, yaitu dunia nyata dengan bintang-bintang terang. Saya mengerti. Ye Chen mengangguk sedikit. Tidak, saya tidak mengambilnya. Saya tidak melihat apa-apa. Jangan mengejarku. Saat mereka berbicara, Nanming Yusu tiba-tiba menggigil saat dia menggigil, melihat ke arah ketakutan. Ye Chen bergegas maju untuk menenangkan Nanming Yusu. Dalam cara ini, keadaan gila Nanming Yusu telah membuatnya sakit kepala, dia tampak sangat ketakutan,
selalu mengira seseorang mengikutinya, tetapi ketika Ye Chen melihatnya, tidak ada apa-apa. Dia ada di sini, di sini. Begitu Ye Chen melangkah maju, Nanming Yusu mendorong Ye Chen menjauh, dan kemudian menyerang Ye Chen dengan satu telapak tangan. Ye Chen berteriak keras dan maju lagi untuk mengetahui bahwa mereka masih berada di saluran luar angkasa. Ye Chen tahu kekuatan telapak tangannya, dan secara tidak sengaja, seluruh saluran luar angkasa akan runtuh. Gerakan Ye Chen masih lambat, dan telapak tangan Nanming Yusu yang perkasa menyapu seluruh lorong luar angkasa. Segera, Ye Chen terjebak di celah di luar angkasa. Saat Ye Chen melarikan diri, Ye Chen sudah berdarah. Adapun Nanming Yusu, dia kokoh dan kuat. Meskipun dia jatuh, dia lebih baik dari Ye Chen. Bukan aku, jangan kejar aku. Nanming Yusu mendesis tanpa henti, tersandung dalam kehampaan, melambaikan tangannya dengan panik, membombardir sekeliling, seluruh kekosongan dipukuli dan dihancurkan. Aku benar-benar berhutang budi padamu di kehidupan terakhirku. Ye Chen mengutuk, dan terbang dengan pedang terbang. Namun, keberuntungan Ye Chen tampaknya tidak terlalu baik. Begitu dia bergegas, Ye Chen menemukan tangan besar mengerah pada Ye Chen. Ye Chen terbang di tempat, dan seluruh tubuhnya hampir pingsan. Dasar gila, kekuatan ini bukan langkah mundur. Ye Chen mengacak tubuhnya dan mengejar lagi. Itu bukan aku, aku tidak melihat apa-apa. Suara mendesis Nanming Yu terdengar di seluruh dunia, dan dia terbang ke pegunungan dengan liar, melambaikan tangannya dengan liar. Boom, boom, boom. Apa yang bisa dilihat Ye Chen adalah gunung-gunung di pegunungan runtuh, sehingga Nanming Yusu terbang jauh-jauh, dan gunung-gunung itu rata dengan tanah. Apa? Ada desahan lain dari Nanming Yusu, yang sangat gila, dan terbang ke utara dengan liar, seolah melarikan diri. Ye Chen sepertinya melihat keberadaan yang mengerikan. Ye Chen segera menyusul. Namun, hanya beberapa ratus kaki setelah mengejar, Nanming Yusu di depannya, berbelok tajam, berbalik dan ingin terbang ke selatan, dan kecepatannya sangat cepat. Nanming Yusu masih mendesis ketakutan. Selain itu, seperti yang dikatakan Ye Chen, mengikuti terbang ke selatan sejauh puluhan mil. Itu adalah pergantian tajam aroma persik ke barat, dan dia terbang ke barat sejauh puluhan mil, dan berbelok ke timur. Di belakangnya, Ye Chen sangat marah, Nanming Yuhu terbang ke berbagai arah. Malam yang sunyi, karena mereka berdua menjadi sangat gelisah. Ye Chen begitu penuh darah sehingga nyala api menyala, dan kecepatannya sangat cepat, seperti pelangi. Namun, Nanming Yusu berada di tahap Heavenly Immortal setengah langkah, dan dalam keadaan terbang sangat cepat. Meski Ye Chen terbang dengan kekuatan penuh, Ye Chen masih tertinggal. Aku tidak percaya lagi. Ye Chen mengutuk diam-diam, tanpa berhenti sejenak, untuk berhenti mengejar. Ye Chen tenang dengan ini. Perhatikan, dan begitu Ye Chen menyusul, Ye Chen akan menyegel Nanming Yusu di tempat tanpa memikirkannya. Dengan cara ini, 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jangan kejar dia. Kau membuang-buang energimu, kau tidak bisa menyusulnya. Ketika kakek naga bangun dan melihat Ye Chen masih mengejar, dia bukan kultivator biasa. Mungkin Ye Chen tidak tahu, hanya mengejar dengan kecepatan penuh seperti ini, Ye Chen telah mengejar Nanming Yusu selama 9 hari 9 malam, mengejar puluhan ribu mil. Pada hari ke-10, Nanming Yusu mengubah arah. Ye Chen, yang tahu sebelumnya,
dengan cepat mengubah arah, dan jarak darinya langsung menarik banyak. Tidak. Pada saat dia dekat dengan Nan Mingyusu, mata Ye Chen menyipit tajam, menatap ruang kosong di belakang Nan Mingyusu, apakah ada sesuatu yang benar-benar mengejarnya. Tidak heran dia bisa lari. Ye Chen melihat dengan mata roda abadi. Meski berjauhan, samar-samar Ye Chen bisa melihat apa itu. Itu adalah tangan berdarah, yang tampaknya muncul dan menghilang, dengan 5 jari terbuka, menghadap Nan Mingyusu, seolah mencoba menangkap Nan Mingyusu, membawanya ke tempat yang mengerikan. Pada beberapa kesempatan, Ye Chen samar-samar bisa melihat tangan itu akan menangkap Nan Mingyusu, tetapi dihindari oleh Nan Mingyusu. Tangan siapa itu? Ye Chen mengerutkan kening, membakar esensi, secara paksa meningkatkan kecepatan 1 tingkat. Itu bukan aku. Saya tidak mengambilnya. Saya tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba, telinga Ye Chen mengeluarkan kalimat bahwa Nan Mingyusu telah menjadi gila sejak memasuki 100.000 gunung. Mungkinkah tangan itu berasal dari 100.000 gunung? Ye Chen mengerang diam-diam. Tidak heran dia selalu melihat ke satu arah dengan tatapan ngeri. Meskipun aku tidak bisa melihatnya sebelumnya, dia sepertinya bisa melihatnya. Mengapa tangan itu meraihnya? Nan Mingyusu yang mencuri sesuatu, atau apakah dia melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat dan apa yang tidak boleh dia sentuh? Kengerian di 100.000 gunung ada, dan inilah mengapa Nan Mingyusu menjadi gila. Keraguan di hatinya membuat Ye Chen mempercepat dengan tajam lagi. Melalui kekautan mata roda abadi, Ye Chen bisa membersihkan tangan berdarah itu. Apapun itu, aku harus menghancurkan tangan itu, Ye Chen bergumam. Semua ini terlalu aneh, membuatnya merinding, bahkan Nan Mingyusu dibuat gila, membuatnya merasa tidak aman. Tiba-tiba, Ye Chen menatap tangan itu, pupil mata roda abadi menyatu dengan cepat, dan jurus terlarang mata roda abadi sudah siap. Segera setelah jarak sudah dekat, Ye Chen akan menggunakan Amaterasu tanpa ragu-ragu. Tunggu. Pada saat ini, suara kakek naga terdengar di benak Ye Chen. Apakah kakek naga meragukan kekuatan jurus terlarang ini lemah? Ye Chen bertanya sambil menatap tangan itu. Tidak. Kakek naga samar-samar membuka matanya, dan melihat 9 avatar Ye Chen. Matanya sepertinya bisa melihat gambar di sini melalui hubungan mereka dengan tubuh Ye Chen. Pada akhirnya, matanya tertuju pada tubuh Nan Mingyusu. Kakek naga berkata, apakah kamu yakin itu Nan Mingyusu? Tiba-tiba, perkataan kakek naga membuat Ye Chen sedikit bingung. Ye Chen berkata, dia bilang dia adalah putri kaisar, dan dia seharusnya tidak berbohong padaku. Aku tidak sedang membicarakan ini. Kata-kata kakek naga penuh dengan makna yang mendalam. Aku sedang berbicara tentang Nan Mingyusu yang telah kau bawa keluar dari 100.000 gunung. Mungkin, kamu bisa berpikir bahwa Nan Mingyusu yang kamu kejar sekarang, awalnya berada di 100.000 gunung. Karena kamu mengeluarkannya, akan ada sesuatu di 100.000 gunung yang ingin menangkapnya kembali. Kakek naga berkata lagi. Tunggu, tunggu. Ye Chen sedikit terkejut saat mendengar. Apa yang membuatnya dia berasal dari 100.000 gunung? Kakek naga berteriak, apakah kamu tidak mengetahuinya? Dia sudah mati. Perkataan kakek naga, hampir membiarkan Ye Chen jatuh dari kehampaan. Tidak mungkin, dia jelas masih hidup. Kakek naga berkata, dia saat ini tidak memiliki jiwa. Kakek naga mengucapkan sepatah kata yang membuat Ye Chen sangat aneh. Apa itu jiwa kehidupan? Setiap orang dilahirkan, termasuk kultivator ataupun manusia biasa,
jiwa menyertai kehidupan manusia. Mereka yang memiliki jiwa tentu masih hidup, dan dia Nanming Yusu tidak memiliki jiwa berarti dia sudah benar-benar mati. Dia sudah benar